Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pagi hari ini saya mau menjelaskan tentang materi yang akan saya sampaikan di sini ya. Ya, insya Allah saya membuat rekaman ini untuk saya upload di YouTube ya. Yang pertama, hidup ini adalah sebuah game. Jadi di materi pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang hidup adalah game ya. Hidup ini adalah game ya. Hidup ini game. Jadi latihlah diri kita untuk hanya menyaksikan tanpa terlibat dalam perasaan. Pasti susah ya, susah banget. Karena kita menyadari bahwa kita punya banyak data yang sudah berumur jutaan tahun. Sehingga kita sekarang itu untuk menyaksikan akan kesulitan. Kita tidak bisa hanya menyaksikan saja. Kita akan kesulitan untuk menyaksikan karena banyak sekali data-data yang mungkin ribuan tahun sudah ada di badan energi kita. Yang kemudian di badan energi kita itu ya dia masuk ke dalam tubuh fisik yang sehingga kita susah untuk menerima segala skenarionya seperti itu ya. Nah, kemudian tidak masalah ya teman-teman, tapi latih aja setiap hari untuk sadar bahwa kita itu bukan pemainnya. Kita hanya yang sedang sadar menyaksikan permainannya sedang berjalan. Ya, permainannya sedang berjalan. Nah, ketika teman-teman suka main game ya atau suka main PS ya mungkin ya. Nah, di situ kan ada banyak tokoh-tokoh ya di situ ya. Nah, itulah seperti kehidupan kita yang sekarang ini. Ya, jadi yang disebut dengan wajahnya Allah itu atau wajah Tuhan itu banyak ya. Ya satu, ada orang yang jujur, ada orang yang menipu ya. Habis itu ada orang yang di situ pemerannya menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sedih, menjadi orang yang ketakutan, menjadi orang yang damai, menjadi orang yang uangnya banyak, menjadi orang yang mungkin uangnya sedikit ya. Ada orang yang tubuh fisiknya dia itu sempurna ya. Ada juga orang tuh yang diberikan Allah itu kondisi fisik yang memang tidak sempurna. Jadi kita harus menyadari penuh ya bahwa ada di dunia ini atau di alam semesta ini dualitas itu berjalan beriringan ya. Jadi disinilah karena dualitas itu berjalan beriringan, maka kita akan paham bahwa tidak ada negatif tanpa positif. Ya, tidak ada yang namanya orang kaya tanpa adanya orang miskin. Tidak ada orang yang normal, orang yang fisiknya itu normal ya tanpa ada orang yang cacat. Tidak ada orang yang disebut penipu kalau nggak ada yang ditipu nih. Ya, jadi di alam semesta ini kita juga harus menyadari bahwa dualitas ini berjalan beriringan bersama. Jadi ketika misalkan ada orang yang diberikan Tuhan penderitaan kehidupan, ya pasti dia juga akan diangkat derajatnya. Karena itu adalah dualitas kehidupan yang memang melekat, ya tidak bisa terlepas. Ya, makanya kenapa kalau dulu ya mungkin dulu saya sering ya misalkan mengomentari orang, misalkan ada orang yang negatif, saya itu berusaha untuk merubah dia menjadi orang yang baik ya. Terus misalkan saya ketika melihat orang yang kayaknya kasihan banget gitu ya, misalkan dia itu kayaknya yang menderita banget hidupnya dan di dalam batinku itu pengen mengontrol dia supaya dia hidupnya tidak menderita ya. Jadi banyak sekali ternyata kehidupan yang saya jalani di masa lalu itu banyak mengontrol apa yang ada di luar diri saya ya. Dan ternyata ya ketika kita semakin belajar bahwa karena dualitas itu berjalan beriringan, positif dan negatif berjalan beriringan. Ada orang yang dikhianati, ada orang yang mencintai banget ya. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang ditipu, pasti ada orang yang menipu. Nah, dualitas ini tuh berjalan beriringan dan ini adalah wajahnya Tuhan. Ini adalah kesempurnaannya dari Tuhan itu sendiri ya. Dan hal yang perlu kita sadari lebih dalam ya, bukan tentang sosok manusianya nih,
Halo Kak Eka Nur. Bukan bercerita tentang sosok manusianya yang berperilaku negatif, bukan bercerita tentang sosok manusia yang berperilaku positif, ya. Tapi di sini kita sedang menyaksikan siapa yang ada di balik mereka berdua. Ya, ketika ada orang yang sangat negatif, ada orang yang sangat positif, ya. Ketika ada dua orang ini, di lain sisi ada yang positif banget dan ada yang negatif banget. Disinilah ya kita menyaksikan, kita hanya yang sadar menyaksikan permainannya sedang berjalan, ya. Kita tidak lagi melihat sosok manusianya itu yang sedang berperilaku positif atau negatif, tapi kita yang sadar siapakah yang ada di balik mereka berdua. Siapakah yang ada di balik mereka berdua? Bukan manusia loh. Ya, mata kita mungkin ya, kedua mata kita itu melihat ini manusia nih yang berperilaku, misalkan si A melakukan keburukan, si B melakukan kebaikan, dan kita dengan data-data di masa lalu dan dengan ego, pikiran, emosi juga ya, itu kita akan memilih yang baik, ya toh. Kita pasti memihak yang baik, yang buruk kita benci. Ya, ternyata kenapa kok kita itu memilih yang baik dan membenci yang buruk? Karena kita sudah diberi pengertian sejak kecil bahwa kamu harus menjadi orang yang baik, kamu tidak boleh menjadi orang yang buruk, sehingga kita selalu mengejar kebaikan terus-menerus ya, dan kita membenci yang negatif. Ya, dan disinilah letaknya kita sudah jauh terhadap diri sejati kita, ya. Dan kita akhirnya sekarang itu harus belajar mengenali diri sejati kita, bahwa apa? Bahwa dualitas kehidupan ini adalah wujud dari kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah itu sudah mengizinkan adanya orang baik dan Allah juga mengizinkan adanya orang yang buruk. Disinilah wajahnya sempurnanya Allah, ya, dengan berbagai warna, berbagai jenis-jenis ya. Disinilah letaknya kesempurnaan itu terjadi. Makanya ketika kita mungkin melihat apapun dengan netral dan kita lebih dalam melihat siapakah di balik dia yang melakukan itu, maka kita akan mampu mencintai, kita akan mampu menerima siapapun orang yang berhadapan dengan kita. Entah dia itu berperilaku negatif atau berperilaku positif ya, kita benar-benar bisa melihat lebih dalam karena ada energi di balik mereka. Ada energi ilahi dan siapakah dia? Itu yang harus kita lihat. Jadi melihatnya ada dua ya. Yang pertama, teman-teman kan kemarin saya udah jelasin di YouTube ya tentang dunia dan akhirat. Nah, dunia itu adalah badan fisik yang terlihat dengan mata dua nih. Ya, jadi dua mata kita yang apa ya? Ini kan fisik ya. Dua mata fisik ini itu dunia. Jadi apapun yang kita lihat ini dengan mata dua kita ini adalah dunia. Dan akhirat itu apa? Ketika kamu mampu melihat dengan mata hatimu, mata batin kamu yang melihat ada energi di balik itu semua yang menggerakkan ini, maka disitulah kamu hidup di akhirat. Makanya kenapa kejarlah akhiratmu, dunia akan mengikuti. Karena ketika kita melihat semuanya dengan mata batinmu, atau mata batin itu bahasanya gini loh, kamu tidak lagi melihat dengan dua matamu. Kalau kita melihat dengan dua matamu, pasti kamu akan mengomentari. Contoh ya, misalkan kamu melihat di live saya ya. Misalkan ya, teman-teman melihat di live saya. Terus teman-teman misalkan nih, dengerin saya juga nih. Kan pakai ini ya, telinga nih. Telinganya dipakai nih. Terus teman-teman ada komen misalkan ya, ih suaranya Mbak Nisa kok bagus ya, oh suaranya kok jelek ya. Itu kan mendengar dan melihat dengan duniawi. Gitu. Itu melihat dan mendengarnya itu dari ranah duniawi. Nah, kita pun disuruh mengejar akhirat. Makanya melihatnya bukan pakai fisik, tapi melihatnya dengan mata batin, pendengaran batin ya, yang lebih dalam. Nah, sehingga apa? Kita sudah mengejar akhirat bahasanya, maka dunianya akan mengikuti. Karena ketika kita menempatkan diri pada kesadaran penuh ya, dengan mata batinmu, dengan pendengaran batin kamu ya, maka disitulah kamu sudah stay dalam kesadaran di akhirat ya toh. Nah, ketika kamu stay berada di akhirat, maka duniamu itu akan mengikuti. Dan ini sesuai dengan hukum energi ya, hukum cermin dan hukum energi.
Nah, makanya kenapa semua kehidupan ini atau pusat alam semesta itu kan ada di dalam batin kita tuh, ada dalam diri kita. Nah, ketika kita mengejar akhirat ya, benar-benar mengejar akhirat itu, stay dalam kesadaran kamu, maka energi kamu tuh full selaras dengan Tuhan, selaras dengan alam semesta. Otomatis memancar keluar, yang dipancarkan keluar atau dunianya pasti mengikuti. Ya, makanya itu disebut hukum cermin dunia akhirat. Mengejar akhirat, dunianya mengikuti. Ya, mengejar akhirat dunianya mengikuti ya, karena di situ ya, inilah disebut dunia akhirat, kejarlah akhiratmu, maka stay dalam kesadaran kamu ya, stay dalam kesadaran kamu, siapa sejatinya diri kamu, fokus dan ada di situ ya. Ketika kamu stay di situ, kamu tahu pergerakan ego kamu muncul, pergerakan emosi kamu, pergerakan suara pikiran kamu, dan ketika kamu di situ stay dalam kesadaranmu, dalam akhirat kamu ya, akhirat itu kan goib itu nggak kelihatan, makanya yang nggak kelihatan tuh hanya bisa dirasakan ya, susah untuk dijelaskan karena itu hanya bisa kita rasakan di dunia kebatinan atau yang disebut dengan akhirat ya. Maka di situ kamu akan bisa mendengarkan suara Tuhan, kamu akan bisa mendengarkan suara ilahi yang hadir ya, penuntun atau kitabmu mulai dibuka oleh Tuhan ya, kamu akan dituntun oleh Tuhan dari dalam batin kamu ya, kamu akan kembali dan percaya penuh dengan diri kamu. Bahkan teman-teman yuk, bahkan nih, ini hal yang simpel ya, tak contohin ya. Misalkan saya kan tadi juga mencari, aku setiap hari misalkan aku mencari barang ya, aku tadi kan mau masak. Nah, ketika aku masak tuh kan pisauku nggak ada ya, terus aku gini ya, bertanya sama diriku, tolong dong tunjukkan di mana pisaunya gitu kan, tunjukkan di mana pisaunya. Tiba-tiba mataku itu kayak harus melihat di bawah kayak gitu loh, pokoknya mataku itu harus yang set langsung ketemu deh gitu. Terus nanti misalkan ya aku nyari apa kayak gitu juga sama, di mana ya letak ini, misalkan di mana letak buku ya, di mana letak uangku tadi ya, tiba-tiba ya arah badanku ini sama mataku tuh kayak ngeflow aja itu ya, udah kayak udah dikasih tahu set gitu loh, kayak gitu. Jadi aslinya suara batin kita itu akan selalu memberikan petunjuk hidup loh. Bahkan apapun yang kalian tanyakan tuh akan dijawab, beneran dijawab luar biasa. Makanya kembalilah pada diri kamu di dalam roomnya Zero is Mini atau di dalam grupnya Zero is Mini. Itu tidak apa ya, bukan menjadi pembimbing ya. Jadi di sini tuh nggak ada yang membimbing gitu loh ya, tapi di sini tuh diajarinya apa, kembalilah pada diri kamu, karena pembimbing sejati kamu ada di dalam diri kamu ya. Semua solusi atas kehidupan kamu akan dijawab oleh diri kamu. Disitulah letaknya ilahimu itu hadir, karena setiap kita itu kan punya ruh ya, setiap kita itu ada ruhnya Tuhan, dan disitulah ketika kita kembali pada dirimu, maka kamu akan mendengarkan suara-suara ilahi itu muncul, kamu mampu mendengarkan. Karena apa? Kita tidak reaktif lagi, kita tidak aktif lagi untuk ngomentari ya. Kita selalu menjeda diri kita untuk kembali masuk dalam diri, sehingga semua penguatan batin ya, bahasanya itu penguatan batin, suara ilahi, pesan-pesan semesta ini semuanya rapi ya, semuanya rapi ada di sini. Bahkan teman-teman, bahkan ya Allah, aku tuh kemarin ya, aku tuh kan uangku tinggal 50.000 ya toh, 50.000 udah tak belanjain. Terus aku gini, udah nggak punya uang nih gitu. Tapi ya memang aku tipenya gini loh, aku tuh nggak seneng bawa uang sih ya teman-teman. Jadi kalau di rumah tuh aku nggak seneng bawa uang, jadi bener-bener kayak misalkan aku tuh nabung di bank gitu ya, udah jadi aku anggap nggak ada uang gitu loh. Aku emang kayak seneng aja kayak gitu. Jadi aku lebih seneng cara datangnya uang yang tidak terduga lah, itu yang membuat aku tuh batinnya kayak nyambung gitu loh sama Tuhan, bahasanya gitu. Makanya aku tuh kalau di rumah ya, aku pergi kemana tuh nggak bawa uang loh aku. Iya bener, aku pernah pergi ke Magelang dulu aku pernah pergi ke Magelang, aku tuh uangnya ya naik bis udah cukup, pas pulang tuh ya aku cuma bawa uang 50.000 ya. Terus disitulah ketika aku naik bis pas berangkat tuh kan aku belum tahu ya pulangnya dapat uang nggak ya gitu loh.
ada uang enggak tahu toh. Aku gini, ya Allah gitu. Ya Allah, aku ini kan mau menuntut ilmu. Besok pas aku pulang aku belum ada uangnya, tapi aku percaya Engkau pasti memberikan aku kelancaran semuanya. Aku percayakan kepadamu. Tahu nggak teman-teman, selisih ya, selisih 2 jam apa 3 jam kayak gitu. Karena aku kan di bis waktu itu tidur nih. Nah, habis itu aku buka WA kan. Terus ternyata ada seseorang yang order produkku gitu ya waktu itu ya. Order produkku dan dia itu langsung transfer uangnya 250.000. Dan di situ aku ya Allah, Allah memberikan aku uang gitu loh. Jadi aku tuh tipenya tuh seneng kemana-mana itu nggak bawa uang. Jadi kalau misalkan aku butuh sesuatu aku kayak tinggal bilang aja sama Tuhan gitu ya, bahasanya itu kayak aku cerita aja ya Tuhan, aku udah nggak ada uang lagi nih buat beli sayur besok gitu. Tapi ya aku yakin engkau pasti tidak pernah menelantarkanku gitu loh. Jadi ya kemarin juga sama udah habis kan 50.000 ya. Habis itu tiba-tiba ada orang yang transfer aku 100.000. Ya Allah, dikasih lagi. Jadi kayak nggak pernah habis gitu loh. Makanya aku seneng ya nggak bawa uang. Bukan karena aku tuh eman-eman uang nggak. Aku dalam batin tuh aku seneng banget. Seneng banget caranya Tuhan itu memberikan aku uang gitu loh. Caranya. Jadi makanya kenapa misalkan ada uang yang udah jelas-jelas masuk itu aku biasa aja gitu loh. Misalkan ya udah setiap hari, setiap tanggal 1 kan gajian gitu kan. Biasa aja. Tapi aku lebih apa ya? Kayak lebih powerful banget loh rasanya itu ketika ketika datangnya itu nggak terduga dan bahkan ketika kita benar-benar nggak ada apa-apa, habis nggak punya apa-apa, habis itu nanti datang uangnya. Nah itu sesuatu yang aku merasa bahwa ih koneksinya Tuhan luar biasa ya. Ih ternyata alam semesta mendukung ya. Alam semesta selaras ya. Ternyata ih Allah maha mendengar ya gitu loh. Jadi benar-benar kita tuh mengalami pengalaman Asmaul Husnanya Allah gitu loh. Kan Allah katanya dekat kan, makanya kamu buktikan sendiri betapa dekatnya Allah itu kepadamu dengan cara kamu senantiasa senantiasa apa kembali pada diri kamu, kamu apa namanya berkomunikasi dengan Tuhan yang ada dalam diri kamu, ya maka kamu itu akan mengalami sendiri gitu loh. Jadi pengalaman saya ini bukan untuk saya tok ya, tapi untuk seluruh makhluk Tuhan yang ada di alam semesta itu sama diberikan koneksinya sama ya, terus apa namanya caranya juga sama nih, tapi kan kita mau nggak kembali pada diri kita ya toh, mau nggak sih kita mengasah diri kita ini loh kembali masuk dalam diri kita ya. Kalau kita kembali masuk dalam diri kita ya otomatis kita akan mengalami pengalaman bahwa Allah maha dekat ya, Allah lebih dekat dari urat nadi kita itu akan kita alami ya. Allah maha mendengar juga kita alami sendiri ya, sesimpel itu loh ya. Makanya yang membuat amazing atau luar biasa itu sebenarnya bukan uangnya loh, bukan uangnya atau jumlah uangnya yang hadir ya, tapi yang membuat luar biasa itu adalah caranya Tuhan untuk mendatangkan uangnya itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu yang membuat hidup ini terasa hidup ya. Jadi bukan misalkan setiap tanggal 1 gajian kan itu memang sudah jelas ya. Itu rasanya kayak nggak ada nih. Walaupun misalkan nih gajinya kayaknya lumayan ya. Tapi ya biasa aja gitu loh. Beda banget ya sama rasa yang tiba-tiba ada rezeki masuk yang tidak terduga ya. Walaupun itu cuma kecil nih. Misalkan cuma 100.000 atau 50.000 ya. Tapi itu sesuatu yang koneksinya dari sisi rasa itu akan mendapatkan sesuatunya gitu ya. Makanya kenapa kan ada badan fisik kita satu ya sama badan energi. Nah badan energi itu kan berkaitan dengan hal gaib atau akhirat tadi ya. Dimana disitulah yang disebut dengan akhiratnya atau ruhnya. Nah ruh itu kan butuh makanan ya. Lah makanan ruh itu apa? Koneksi atau hidup penuh makna. Nah dia itu butuh gitu loh, butuh banget koneksi terus menerus kepada ilahi ya. Dia itu butuh kemaknaan dalam hidup, tidak sekedar hidup. Nah kalau yang sekedar hidup kan badan fisik ya, dia makan nih ya, misalkan makan nasi, makan sayur, makan buah ya, bernafas nih itu kan badan fisik ya, tapi kan badan energi kita ya yang ada ruhnya itu kan butuhnya kan bukan uang ya, maksudnya ya bukan uangnya, bukan
yang fisik terlihat, tapi pemaknaan rasa keterhubungan dengan ilahinya, dengan koneksi alam semesta, ya, dengan ilahinya, ya. Nah, disitulah ruhnya kita akan punya makna, gitu ya. Jadi hidup itu kan bukan hidupnya di badan fisik ya, tapi hidupnya badan fisik adalah kendaraan untuk ruh, ya, untuk ruh mengalami pengalaman keterhubungan dengan Tuhan. Nah, makanya kenapa banyak orang mungkin bingung atas hidupnya ya, atau aku bingung nih, aku udah makan, minum, tidur, kerja ya, kayaknya udah punya apa-apa, tapi kok aku rasanya kok nggak punya semangat hidup ya, aku kayaknya kosong aja ya, hatiku kayak hampa aja gitu ya. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Karena jiwa atau ruhnya kita itu belum dapat nutrisi, dia belum menemukan misi jiwa dia itu belum dapatkan koneksi sama ilahinya ya. Nah, koneksi dengan ilahi ini didapatkan dari kehidupan kita yang ada maknanya ya. Hidup kita yang ada maknanya, kemudian hidup kita yang terasa ada koneksinya sama Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan makanan ruh gitu ya. Makanan ruhnya ada di situ. Kayak misalkan ya, saya kan seneng ngomong-ngomong ya, seneng live kayak gini, seneng ngomong-ngomong sesuatu yang apa ya, pengalaman kehidupan bahasanya gitu. Itu aku tuh seneng ya dengan berbagi ini, kayak aku tuh dapat ruh, nutrisinya untuk jiwa sama ruh itu kayak dapet. Makanya kenapa aku pagi-pagi tadi udah masak ya, aku udah masak-masak, habis itu udah selesai, aku pengen cepet sarapan, habis sarapan aku pengen cepet live, ya pengen cepet membuat sebuah karya kayak gitu loh, cerita-cerita lagi. Nah itu, jadi kita temukanlah nutrisi ruh kamu itu apa, ya, dengan rasa itu kan nggak kelihatan ya, beda ya, kayak kita membuat makanan sajian itu kelihatan nih. Misalkan aku memasak tadi, aku goreng lele, aku memasak sayur, itu kan fisikku memasak dan menghasilkan sebuah karya, yaitu lele dan sayuran ya toh. Nah, tapi di ranah badan energi kita juga pengen berkarya gitu loh. Karyanya apa? Lah disinilah karyaku ya. Kalau karya saya adalah apa? Menceritakan pengalaman kehidupan di masa lalu. Ya karena saya seneng banget menjiwai nih. Ya, kayak menjiwai banget apa ya? Menjiwai banget terhadap kehidupan saya. Kenapa? Karena saya juga tidak bisa menceritakan hal yang belum pernah saya alami. Makanya saya itu suka cerita sesuatu yang saya alami. Karena disitulah ada ruhnya yang masuk gitu ya. Masuk nih dalam jiwa, habis itu saya keluarkan. Dan kemudian pasti teman-teman juga menangkapnya akan terasa. Karena apa? Di dalam suaranya itu ada energi. Energi ruh yang pernah mengalami pengalaman kehidupan di masa lalu yang sekarang diceritakan ya. Nah, disinilah itu. Makanya ini adalah produk ya. Bahasanya produk dari ruh Tuhan melalui apa? Melalui live-nya Zero Ismi ya, melalui YouTube-nya Zero Ismi, melalui tulisan-tulisan yang sudah saya buat di Viti-Viti ya. Nah, inilah produk dari ruhnya Tuhan melalui tubuh fisik ini. Yang disebut tubuh fisiknya kan saya dipanggilnya Mbak Munisa gitu ya. Ya. Nah, Tuhan, cahayanya Tuhan tuh melalui tubuh saya gitu loh. Jadi sebenarnya bukan sayanya yang disebut Munisa, tapi yang disebut Munisa ini dan Zeroismi ini hanya sebuah alat yang digunakan Tuhan untuk mengalirkan pengalaman dari Allah sendiri ya. Jadi di sini saya juga menyaksikan Allah menggunakan diri ini untuk menyampaikan materi, untuk menulis sesuatu ya. Ini saya juga menyaksikan dan teman-teman juga menyaksikan di sini ya. Terima kasih Kak Aldi, katanya Kak Aldi suaranya bisa menyentuh. Nah, disinilah saya akan menjelaskan ya. Jadi Tuhan, ketika ruhnya Tuhan dipercikkan kepada saya, tubuh fisik ini yang disebut dengan Munisa, ya ketika dilahirkan menjadi bayi yang baru lahir nih, kan namanya Munisa dan tubuh fisiknya itu kan lahir, ya toh? Tapi ruhnya aku tidak lahir ya. Ruhnya aku selalu ada sampai kapanpun. Yang lahir tuh tubuh fisik yang disebut dengan Munisa sedang lahir. Ya, kemudian sampai akhirnya ketika lahir sudah dituliskan oleh Allah bahwa yang disebut dengan Munisa ini ya, kehidupan skenarionya nanti dia itu mengalami
penderitaan kehidupan A, B, C, D, E, F, G misalkan ya, sampai usia segini. Habis itu dia punya talenta, dia akan diberikan Allah talenta lewat suaranya dia bisa menyembuhkan luka-luka batin atau luka jiwanya orang lain nih. Makanya kenapa yang disebut dengan munisa ya. Jadi di sini bukan aku ruh ya, tapi di sini munisanya, perannya. Ya, perannya yang disebut dengan munisa ini diberikan peran sebagai orang yang mengalami banyak penderitaan karena dia sudah diberikan talenta dari suara yang bisa menyembuhkan karena dia punya love pad 9. Love pad 9 itu menebar cinta kasih universal ya, dan dia talentanya kalau di human design itu ada di pita suaranya dia. Jadi pita suaranya dia itu menyadarkan jiwa-jiwa yang lain, makanya dia harus mengalami berbagai penderitaan kehidupan sampai akhirnya dia sudah terasah oleh pembelajaran alam semesta. Kemudian dia sudah siap dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pengalaman kehidupannya dan menjadi menyebarkan cinta kasih lewat suaranya dia. Nah, itu perannya ya. Jadi sesuai yang saya tuliskan di sini bahwa hidup ini adalah game. Itu gamenya Munisa ya. Oke. Ini gamenya Munisa seperti ini. Nah, dan aku sebagai kesadaran ini sedang menyaksikan game. Ya. Kenapa? Takut lele. Enggak apa-apa. Takut lele yang di udan goreng. Iya. Oseng goreng oseng. Ya, jadi aku sebagai kesadaran sedang menyaksikan ya. Aku sebagai kesadaran sedang menyaksikan perannya Munisa ya, yang punya skenario kehidupan sampai detik ini. Jadi aku bukan Munisa. Ya, yang disebut dengan Munisa itu siapa? Badan fisik ini dan namanya. Tapi akunya bukan. Aku adalah, kita semua adalah ruh Tuhan ya, ruh Tuhan yang maha suci. Ya, kita adalah ruh Tuhan yang maha suci, yang maha pengasih dan penyayang. Kita adalah ruhnya Tuhan yang penuh cinta kasih. Ya, kita ruhnya Tuhan yang diberikan kendaraan fisik dengan berbagai kendaraan lagi, ada pikiran, ada ego, ada emosinya. Ya, disitulah kita sedang menjadi pengamat atas semua komponen yang ada dalam diri kita. Ya, kita yang mengamati. Oke ya, teman-teman sudah sepakat ya dan paham ya bahwa kita hanya yang mengamati saja ya. Kita sebagai pengamat atau penyaksinya. Kita bukan yang sedang bersedih, kita yang bukan sedang mencari uang loh. Kita bukan yang sedang kecewa, yang sedang patah hati, yang sedang sakit hati. Kita bukan di situ. Kita yang hanya sekedar mengamati proses itu terjadi, diri palsu ada dalam diri kita tanpa kita bereaksi. Batinnya hanya diam ya, batinnya itu diam, hanya menyaksikan. Jadi kalau kita mau mengontrol sesuatu, kita pengen sesuatu, mau mengubah sesuatu, itu sangat mustahil. Dan sadarlah bahwa kita hanya sebagai penyaksi atas skenario hidup yang sudah Tuhan tuliskan. Kita sedang berada dalam game kehidupan. Jadi kalau kalian mau mengubah sesuatu, sadar lagi bahwa aku hanya sekedar penyaksi dalam hidup ini. Ya, aku tidak lebih dari aku tidak lebih dari penyaksi. Ya, aku tidak lebih dari penyaksi, aku hanya yang sedang menyaksikan. Aku tidak bisa menginginkan sesuatu, aku tidak bisa mengontrol apapun di luar dan di dalam diriku. Aku yang hanya diam menyaksikan semua ini terjadi. Inilah yang disebut dengan game kehidupan atau yang disebut dengan RPG. RPG itu apa? Role playing game. Ya, role playing game ya. Inilah game kehidupan sedang berlangsung ya. Semoga teman-teman lebih paham ya. Semoga teman-teman lebih paham atas apa yang saya sampaikan di sini. Ya, ini akan saya upload juga ya. Semoga lebih menyadarkan kita siapa sih diri kita. Siapa sih diri kita kalau kita mau mengatur sesuatunya, bisa enggak? Enggak bisa. Kita hanya menyaksikan dan itu dilatih setiap saat. Ya, saya pun juga sama.
kadang kita terbawa ego ya, kita kadang terbawa emosi, kita kadang terbawa pikiran, ya disadari lagi nggak apa-apa. Itulah perjalanan jiwa yang memang harus begitu toh. Kadang yo sedih, kadang yo menangis, kadang yo damai, kadang uang yo banyak, kadang uang yo sedikit. Ya sudah, itu adalah perjalanan jiwa. Jadi ya disaksikan semua perjalanannya tanpa harus berusaha memilih sesuatu atau tanpa kamu tuh mau menolak sesuatu. Biarkanlah semua itu terjadi karena role filmnya sudah berjalan, sudah tertulis, sudah teratur sampai ending game overnya nanti akan selesai. Jadi kita mau ngubah apa? Nggak bisa. Kita hanya sedang menyaksikan aja perjalanan Allah menggunakan kita untuk mengalami pengalamannya Allah itu sendiri ya, sehingga kita nggak ngapa-ngapain, batinnya kayak cuma menyaksikan dan diam gitu ya. Terima kasih ya teman-teman ya, sudah 31 menit, nggak apa-apa, semoga ini sedikit 30 menit ini bisa apa ya, menjadi karya terbaik untuk jiwa-jiwa yang sedang mendengarkan ini, dan saya akan upload dulu di YouTube-nya. Jika teman-teman tadi itu ketinggalan infonya ya dari awal, nanti bisa diulang-ulang ya, diulang-ulang terus materinya ini. Gitu ya. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.